Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui acara ini, yaitu webinar kelompok KKN 163 Dandelion dengan mengusung topik Data Science for Dummies. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Thalita Zada Afandi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang hari ini bertugas sebagai moderator. Dan sebelum kita mulai webinar hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya Pak ya ke sesi yang pertama ya Pak. Ya. Iya. Oke. Yang akan disampaikan oleh Pak Rizal. Iya Pak, silakan. Saya ambil layar ya. Terima kasih Mbak Tati ya. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Saya matikan dulu nih WhatsApp biar nggak ganggu kita. Nah, pertama terima kasih kehadiran Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa dalam acara KKN kelompok 163 ya. Nah, jadi kita tanda kutip orang yang kurang kerjaan atau mengabdi pada masyarakat ya. Jadi ini kita ngadain banyak kegiatan yang mengundang banyak masyarakat. Oke. Nah, kenapa saya ngadain acara ini? Pertama kita lihat dulu agenda today-nya lah ya. Agenda today. Oke. Jadi nanti acaranya itu terdiri dari dua bagian ya, dua bagian utama. Bagian pertama itu teori ya, sastra-sastra. Dan berikutnya nanti kita akan praktikum di bawah-bawah sini ya. Kita akan praktikum. Nah, saya coba mute dulu nih kayaknya. Bentar ya. Iya. Bapak maaf, suaranya nggak ada Pak. Oke. Suara udah jelas ya sekarang?
Sudah, Pak. Oke, tadi sebabnya saya mute semua orang. Oke. Jadi data science itu biasanya dihubungkan oleh 3 area ini, yaitu computer science, matematika statistik, dan domain expert. Domain expert bisa macam-macam, bisa ekonomi, bisa social science, dan seterusnya. Nah, ada juga yang menggambarkan data science tuh seperti ini ya. Dia jadi melihat kepada data mining, visualization, kalau dari segi database, data engineering, dan seterusnya. Nah, bedanya yang paling sederhana yaitu dengan statistik ya. Itu seperti ini ya. Kalau data science atau dalam kacamata kecil itu machine learning, itu dia data handlingnya itu dengan big data ya. Kalau statistik biasanya dengan small sample data. Kemudian data inputnya biasanya random ya. Variabelnya banyak ya, bisa ada prediction dan segala macam. Kalau statistik biasanya nggak random ya, sampling ya. Kemudian resultnya itu probabilistik dan seterusnya. Tapi kalau yang statistik tuh variabel, biasanya variabel parameter permainannya. Kemudian asumsinya dia belajar dari data. Kalau statistik dia itu mengasumsikan outputnya itu terbukti atau nggak terbukti. Ya H1, H0 biasanya mereka gunakan. Kemudian distribusinya biasanya unknown, ya, jadi sebarannya nggak jelas. Ya. Tapi kalau statistik biasanya terbarannya terukur tadi, berdasarkan sampel tadi. Kemudian mencari best fit. Ya. Kalau di machine learning atau data science, kemudian kalau di statistik itu, dia fitnya itu berdasarkan data yang terdistribusi. Nah, UIN, alhamdulillah ini menjadi salah satu provider dari data science-nya IBM, yaitu Digital Talent Scholarship, nanti saya akan jelasin. Satu-satunya universitas Islam yang sekarang dan yang pertama dapat program ini. Yang lain, universitas Islam yang lain yang di bawah PTKIN belum ada, ya baru kita aja. Nah, kurang lebih yang beberapa universitas lain tuh, atau contohnya itu ada ITB dan seterusnya ya. Nah, acaranya pendaftaran itu sekarang diperpanjang sampai tanggal 9. Ya. Kemudian nanti akan ada tes, terus pengumuman dan seterusnya. Nah, juga nanti ada lowongan kerja juga bagi yang ikut training ini dengan Telkom. Nah, sekilas lintas ya, tampilan dari orang data science ya, tampilannya kayak begini-begini nih. Nah, kayak begini, ya, sekilas-kilas lintas. Kalau zaman dulu itu mereka pakai metodologi data mining ya seperti ini. Jangan khawatir, saya hanya akan brief aja ya, skimming aja. Ini hanya intro dan nggak berat-berat, bukan ngambil paper Q1, Q2. Jadi Anda bisa baca topik ini banyak di internet. Hanya ini cuman kita satukan gitu, kita kumpulin supaya Anda punya satu tempat untuk cepat memahaminya. Nah, ini contoh kegiatan data science di lab saya ya. Lab saya ini lab software. Jadi itu di atasnya itu ada software defect prediction dan seterusnya ke bawah. Ya. Nanti kalau sempat saya akan nyanyikan juga. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua tentang data science berdasarkan machine learning ya. Tadi kan kita udah lihat tabrakannya data science dengan machine learning. Saya coba tampilin lagi. Ini saya ambil dari presentasi si Pedro Domingos. Ya. Nah, buku-bukunya ini ada beberapa, ada Pattern Qualification and Machine Learning dan paper-paper. Nah, paper-paper dan buku-bukunya ini ada nanti di Google Classroom. Nanti kita akan sama-sama masuk ke sana. Nah, ini ada beberapa quote ya dari beberapa orang. Ya. Jadi machine learning is going to result in real revolution ya. Jadi CTO-nya Sun. Jadi intinya di zaman sekarang orang kalau zaman dulu
Zaman saya mungkin orang bisa bahasa Inggris sudah cukup, atau bisa komputer sedikit-sedikit sudah cukup. Sekarang nggak cukup itu, harus ditambahkan dengan bisa data science. Jadi ini kayak kemampuan dasar hidup di abad ini. Nah, ini intinya machine learning itu suatu programming tapi yang diotomatisasi, ya. Pendekatannya itu berdasarkan data, nanti kita lihat, ya. Nah, jadi kalau dibandingkan di traditional programming dengan machine learning, ya ini kita biasanya masukin data, atau zaman dulu ada DFD, ada data, ada program, kita keluarin output. Nah, sekarang di zaman machine learning, data science ini, data dan outputnya duluan di sini. Nah, programnya itu atau modelnya itu akan dibuat. Ya. Kurang lebih inilah perbedaan yang mencolok. Nah, juga tidak ada lagi pendekatan yang pisah-pisah gitu. Ya, ada sheet, kita semuanya nanti dijadiin satu. Nanti kita akan kasih lihat juga. Ya, ini sampel application-nya banyak, dan seterusnya. Ada 3 ya yang terkenal ya di machine learning atau data science itu. Pertama, representation, evaluation, dan optimization. Representation itu tools-nya atau metodologi banyak ya, ada decision tree dan segala macam itu. Kemudian evaluation itu biasanya accuracy, precision, and recall, dan seterusnya. Kemudian optimization ya, bisa secara combinatoric, config optimization, dan constraint optimization. Ini saya berusaha menghindari istilah yang rumit-rumit dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Google Classroom. Coba saya lihat Google Classroom-nya. Mudah-mudahan teman-teman udah join ya. Google Classroom. Oke, coba kita lihat. Nah, saya lihat udah banyak yang join ya Google Classroom ya. Nah, di dalam Google Classroom ini, saya jelasin dulu strukturnya ya. Pertama tuh nanti introduction ya. Introduction nanti ada PowerPoint yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian machine learning overview. Nah, kemudian ada isi-isi materi ya. Apa itu data science. Kemudian kalau Anda sekolah lanjut di data science, kurikulum, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada Jupyter Notebook, nanti akan dibawakan dengan Mas Amin ya. Dan Google Colabs. Nah, kemudian kita juga akan dapat nyoba learning pad yang gratis ya, bisa ambil batch-nya juga. Kemudian ada IBM DSX ya, tools IBM ya. Kemudian proses mining dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bahan bacaan bisa klik ini reference. Nanti Anda akan dapat bacaan tadi yang saya tuliskan tadi ya. Nah, mungkin yang menarik untuk dibaca di awal ini yang data science from scratch atau machine learning for dummies. Nah, mungkin untuk sementara gitu aja Batalia. Teman-teman silakan masuk sini atau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator layarnya. Ya, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizal mengenai data science? Belum ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Nah, sekarang tadi kan anggaplah introduction udah dicoba ya. Dilihat-lihat yang introduction. Saya akan masuk ke sedikit ke course ya. Jadi di course ini partnernya IBM. Ini gratis ya. Jadi kalau teman-teman ini klik ya, saya coba buka. Ya, ini ada linknya di bawah ya. Di copy aja linknya. Atau dibuka. Nah itu. Tampilannya seperti ini.
memang agak lemot ya, karena yang masuk banyak karena gratis ya. Nah ini. Nah nanti untuk di awal-awal kita coba dulu yang Introduction of Data Science. Oke, saya coba nyanyikan dulu ya, nih Data Science Introduction. Pokok saya ngajarnya yang sederhana-sederhana aja, yang Porda bisa jadi kali ini. Jadi nggak ada matematik yang rumit dan seterusnya. Nah kalau di dalam, oke, sorry, layar belum saya ambil ya, maaf ya. Dari tadi saya ngomong sendiri berarti. Maaf. Saya ambil dulu layar. Nah, udah kelihatan. Ulang sedikit ya. Di Google Classroom itu ada course ini. Course cognitiveclass.ai. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman nih klik aja di materinya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di awal ini ada link. Nah, linknya itu diklik aja. Nah, akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, silahkan nanti join ya ke dalam course ini, ya misalkan data science, dan bla bla. Nah, kita mulai dengan data science yang introduction dulu, yang saya mau nyanyikan ini. Jadi kalau lihat di yang tadi, yang course tadi ya, dia ada learning path-nya macam-macam. Ada yang buat programming dan seterusnya dan seterusnya. Kita mulai dulu yang dengan yang dasarnya, Data Science Foundation. Nah, Data Science Foundation ini itu learning path-nya itu kalau Anda sudah selesai itu dikasih badges ya, kayak apa game atau apa ya, trennya anak muda sekarang ya, dikasih penghargaan gitu ya, badges. Ini akan amat berguna kalau Anda nanti mau training yang IBM tadi. Ini dasarnya relatif mirip ya. Nah, di data science learning path itu terdiri dari macam-macam. Pertama, introduction to data science yang akan saya nyanyikan. Kemudian data science tool, ya, toolsnya itu macam-macam di sini. Kalau dalam kacamata dia itu ada RStudio, Jupyter Notebook, Watson dan seterusnya. Ya. Kemudian data science metodologi ya, teori-teori data science ya, tadi seperti saya tampilin teori data science, data mining dan seterusnya, itu teori-teorinya, konsep-konsepnya dan metodologinya. Nah, itu adalah kurang lebih data science, total data science part. Nah, untuk yang introduction data science yang akan kita dalami beberapa menit ke depan, itu dia objektifnya seperti ini ya. Objektifnya itu learning objektifnya explore definition of data science, learn data science in a business context, dan discover some use case ya, contoh-contoh case study. Nah, ini modulnya secara umum ya. Itu ada define dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat ke dalam. Untuk sampai di sini sudah ada yang coba masuk? Mungkin saya stop dulu share screen-nya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang udah berhasil masuk atau bagaimana? Alia? Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya? Sudah berapa ini, Pak? Ada 22 partisipan, Pak. Apa lagi seru masuk dalam sistem atau gimana? Sepertinya belum ada yang mau bertanya, Pak. Nggak ada ya? Oke. Iya. Kita interaktif aja, jadi kalau bisa jangan satu arah, nanti kayak radio rusak Pak Blurnya.
Ada? Oke. Kalau nggak ada suara, saya kembaliin lagi nih. Saya sastra lagi nih. Oke ya. Saya ambil lagi layar ya. Nanti mungkin sebentar lagi Anda nanti akan coba ya. Saya kasih waktu untuk coba sendiri. Ini data science. Terus ini kalau yang IBM, yang profesionalnya, yang ini. Kalau yang kita coba data science introduction dan seterusnya. Anda silakan nyobalah. Oke, kita kasih waktu. Nah, coba kita review dulu respon pertanyaan ya, respon pertanyaan. Sekalian nunggu dari teman-temannya. Kalau lihat respon form yang diisi, jangan-jangan udah pada ahli semua nih. Kita lihat. Kebanyakan menjawab 3 ya. 3 itu. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Jadi apakah Anda pengguna data science tool aktif? Wah, yang aktif ini 2,8%. Itu 1 orang nih kayaknya. Kemudian yang sedang-sedang aja 14 orang dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda pengguna Excel Advance? Ini juga banyak yang sedang-sedang aja di sini. Kemudian yang ini juga ada 2 orang ya, Advance. Kemudian yang analisa deskriptif, oh ternyata lumayan banyak ya, ada 7 orang ya. Berarti sering bermain statistik ya. Terus yang membuat insight data masih sedikit, nanti akan dijelaskan oleh Mas Amin nanti insight data. Kemudian yang pakai Jupyter Notebook, nah ini baru 1 orang yang maksimum. Kemudian ada yang di tengah-tengahnya yang ada 5 orang yang milih 3 dan yang 4 orang milih 5 orang milih 4. Jadi ini kurang ahli, yang ke kanan makin ahli atau makin sering ya gitu ya. Kemudian Google Colabs juga masih sedikit ya. Nanti Mas Amin nanti diajarin pakai Google Colabs nih teman-temannya. Kemudian BPM SPSS relatif jarang yang pakai ya. Wajar karena emang ini sudah kalah di market ya dibandingin yang lain. Ada Orange, ada yang lain-lainnya, yang open source. Kemudian pengguna IBM Watson, wah ini paling parah ya. Ini relatif cuma 1 orang, ini cuma 4 orang. Jadi belum pernah. Nanti saya akan introduce IBM Watson juga. Kemudian proses mining, ini ada 2 orang, hebat juga ya. Udah kenal proses mining. Kemudian yang lainnya belum begitu kenal proses mining. Nah, apa yang Anda paling suka dari data science? Nah, ada yang bilang tidak tahu, ada yang bilang deep learning. Kemudian proses mining, oke, ada yang suka proses mining juga. Udah mulai data. Yang paling tidak suka ini ada nggak? Oh, ada. Oke, sulit dipahami jika terlalu dalam. Oke, kita akan usahakan nggak terlalu dalam. Ada matematiknya nih, kayaknya nggak tertarik sama matematik ya. Ribet, susah, prosedur dan seterusnya. Oke, nah inilah kira-kira jawaban kuesioner yang itu. Oke, sekarang supaya ganti ini ya. Apakah ada yang sudah berhasil join ke Kognitif AI tadi? Mau share ke kita? Siapa? Iqbal? Yoga atau siapa? Atau saya terlalu cepat ngajarnya? Mungkin ini Pak, masih banyak yang belum paham gitu dasar-dasarnya.
kita mulai dengan langkah pertama dulu. Saya ambil screen lagi mungkin. Kita ambil screen dulu. Jadi pertama ini mungkin kita fokus ke konsep dulu ya. Konsep. Nah, teman-teman join ke ini dulu ya, ke link yang ini, yang saya kasih di chat aja lagi supaya enak ya. Ini. Dapat ya linknya ya. Nah, ini kalau teman-teman cari yang kalau di kasus saya nih, saya udah daftar ya. Nanti akan ada dua kayak gitu. Misalkan pilih Introduction to Data Science. Udah ya semua ya. Nah, kalau udah milih Introduction to Data Science, dia akan isinya bisa kita lihat atau kita bisa join. Nah, itu. Nah, misalkan kita start course. Kalau kita menyelesaikan semuanya, kita akan dapat badges. Badges itu kayak apa ya? Kita bisa tempel di LinkedIn. Ya, biasanya kalau anak-anak muda itu taruh di LinkedIn kalau mau lamaran. Lamaran kerja ya, jangan salah ya. Nih, nah itu. Nah, ini materinya. Nanti bisa klik ini. Konsepnya mirip sama yang saya bawain sebenarnya. Saya sebagian dari ide mereka ini. Nah, itu budgetnya nanti kalau berhasil dapat yang level 1 budget. Nah, materinya Anda bisa download ya, banyak tuh bisa di-download. Dan seterusnya ya. Oke, saya rasa Anda bisa lakuin sendiri, mungkin 10 sampai 15 menit ya. Nanti dia ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Ada film-film gitu, di-download, dibaca. Nah, itu ada juga segala macam itu. Apa ini data science dan seterusnya, sama kayak miripnya tadi saya ini 1 poin ya. Data science up. Let's say type on, first we have to check bla 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 ya. Jawab. Submit dan seterusnya. Ini soalnya tadi kalau Anda baca dengar PowerPoint saya atau chat ini pasti bisa ngebahasnya. Ini YouTube-nya Anda tonton aja nih. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Protes? Keluh kesah? Ada? Kalau nggak ada, teman-teman. Iya. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin minta dijelaskan lagi? Iya. Ini ada mahasiswa saya yang ternyata Alam nih, Alam. Alam? Assalamualaikum, Pak. Iya, Alam bimbingan saya bukan ini. Muslih, Pak. Muslih, Pak. Oh, Muslih. Gimana, Pak? Mas Muslih. Ini kan saya baru pertama kali ini Pak dengar data science ini. Nah, ini saya ingin bertanya sih, Pak. Apa sih hal pertama yang mendasar yang harus dipelajari untuk menjadi seorang yang bergelut di bidang data science ini? Nah, itu aja sih, Pak. Ya. Nah, sebenarnya tuh ada filmnya, Mas. Saya coba kita lihat saya ambil di layar ya. Sebelum saya jawab pendeknya sih, kalau data science itu berarti orang yang suka data dan suka untuk menginterpretasi data. Jadi dia menggunakan data dalam segala hal. Nah, sebagai gambaran, saya ambil layar dulu. Itu ada filmnya. Ada sebentar. Di introduction tuh di bagian-bagian yang pertama itu ada film. Ambil layar dulu.
Nah, sebenarnya jawabannya itu ada di introduction di jadi kalau Muslih nih lihat ya, Slih, di bagian awal itu ya, itu ada introduction ini. Nah, ada yang kita bilang karir, data karir, data science. Ini ada satu orang ya. Saya buka filenya, material. Nah, ini kalau ditonton ya, ini ada orang ya di Inggris ya, yang istilahnya nggak happy sama kerjaannya, akhirnya dia bekerja sebagai data science. Tapi memang harus punya apa namanya passion ya terhadap sedikit matematik. Nah, ini kerjanya kayak gitu, lihat di layar tuh, dia kok main di angka-angka. Bisa juga kita pakai untuk survei ya. Kalau survei politik juga bisa tuh, kayak orang UIN banyak yang jadi survei politik. Nah, itu juga kita perlu data science. Gitu, Slih. Menjawab. Oke. Itu Mbak Talia, ada pertanyaan lain? Ya, bagaimana Pak? Ini ada yang belum di mute, Mbak. Suaranya masih. Itu makanya saya pakai Cisco Webex itu mencegah begitu, Mbak Talia. Jadi kalau pakai Cisco Webex ini security-nya tinggi, relatif ngontrolnya lebih gampang. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Apa saya yang nanya, Pak? Boleh, Mbak Talia. Mungkin saya mau nanya tadi, Pak, kan tadi data science tadi bisa buat survei-survei gitu ya, Pak ya? Misalnya survei politik kayak gitu-gitu. Nah, saya tuh pernah dengar istilah juga big data. Nah, jadi apa bedanya ya, Pak, antara big data dengan data science itu kalau sama-sama bisa mengumpulkan data dan untuk survei gitu, Pak? Oke. Big data sama data science itu buzzword ya. Sebenarnya relatif sama. Data science itu lebih apa namanya, istilah yang lebih belakangan dibandingkan big data. Jadi kalau ngelihat yang tadi ya, machine learning dan seterusnya, ada satu syaratnya, datanya harus banyak atau big data. Ada mahasiswa saya nih yang nanti saya akan demokan, itu file datanya itu 1 giga. Di komputernya aja lemot ya. Jadi makanya kita prosesnya zaman sekarang udah nggak di PC pribadi, kita prosesnya di cloud. Jadi kita pakai Google Cloud, Google Collaboration dan seterusnya, dan pakai mesin mereka untuk proses data-data kayak Twitter dan seterusnya, kita pakai engine itu. Kalau kita lakukan di PC kita sendiri ya, kita install segala macam, itu akan relatif berat. Bisa berhari-hari ngerjainnya itu. Jadi jawaban sederhana, big data adalah kakak seperguruannya dari, atau adik seperguruannya dari data science. Datanya itu big data science itu datanya big data. Seperti drone emprit itu ya, Pak, itu big data kan, Pak ya? Iya. Sekarang trennya semua udah big data. Jadi makanya mereka ambil semua, foto kita diambil, ya, suara kita diambil, dan seterusnya ya. Kita belanja kemana, ke website mana diambil. Nah, data-data itu sekarang yang dipakai untuk memprofiling. Ya, memprofiling, baik kita marketing, kita profiling dulu. Kita mau mencari suara pemilu, kita profiling dulu. Saya terhadap mahasiswa, saya profiling dulu. Dan seterusnya. Jadi saya nyesuaiin tuh tadi. Saya kasih pertanyaan, saya bisa profiling. Oh, jawabannya begitu. Jadi levelnya saya sesuaiin. Nah, apa kita harus nyari keywordnya dulu, Pak? Misalnya kayak di big data nih, atau di data science kita mau mencari tentang
Misalnya pemilu ini orang banyak milih siapa sih, tapi dari data-data medsos orang, kayak gitu, Pak. Itu gimana, Pak, kalau dalam data science sendiri atau big data? Oke. Kalau keyword, ya kecenderungannya berarti dia text based ya. Jadi data science itu bisa, inputnya itu bisa teks, angka, dan seterusnya. Unstruktur dan struktur. Jadi kalau keyword itu relatif struktur, ya terstruktur. Apalagi satu kata, dua kata. Kalau kalimat panjang itu relatif kita harus pecah-pecah menjadi kata per kata. Jadi jawabannya gini. Kita sekarang biasa tanda kutip googling lah ya, gitu ya. Googling, lah ada apa-apa googling deh. Coba googling Rijal Brur. Coba di Google misalkan gitu. Nah, prevalent kan Rijal Brur. Nah, itu salah satu dari data science sebenarnya. Data science. Nah, itu bagian data science. Pokok data science itu istilah yang jargon besar lah. Ya kalau kita moderasi beragama, ya istilah besarnya, ini mirip gitu. Semuanya dimasukin, jadi dia elastis kayak karet gitu dia. Pokoknya semua yang ada berhubungan sama data, diistilahkan data science. Makanya, di luar negeri udah ada master degree di bidang data science. Dan sekarang saya dengar di ITS atau di mana udah mau bikin S1 data science. Ya berisi orang komputer, matematik, dan problem domainnya. Ya bisa kalau ada orang ekonomi sedikit, ada orang teknik industri sedikit, dan seterusnya. Karena lowongan kerjanya banyak. Ada pertanyaan lain? Baik, teman-teman ada yang mau bertanya mengenai data science? Mungkin Ada yang dari mau kelompok bertanya? KKN 163 ada yang mau bertanya? Jarang-jarang kan ketemu Pak Brur kan? Iya. Main banyak nih Pak kalau dari kelompok KKN nih Pak. Iya nih, alhamdulillah nih Iqbal Pak mungkin. pada hadir. Anak ketua kelasnya ini. Aska, mana ya Aska? Alam Wahyu itu mahasiswa bukan? Lam? Atau orang lain? Kalau enggak mungkin kita break ya. Nanti kita mulai lagi jam 11. Teman-teman bisa nyoba-nyoba tadi di Google Classroom dan di Kognitif AI ya. Kita Oke mulai ya. jam berapa? Jam 11 dengan praktikum aja. Oh Jadi iya, kita, jam 11. ada syaratnya nginstal Jupyter Notebook ya. Saya lupa tadi Jupyter Notebook. Jadi saya kasih linknya. Saya Mungkin kasih di di grup chat. WhatsApp ya Pak ya? Ya di WhatsApp nanti saya kirimin ya. Ya Pak. Ya, makasih ya. Kita stop dulu ya. Terima kasih teman-teman.